السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الآباء والأمهات والإخوة والأخوات, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di masjid yang kita cintai ini, di majlis yang mulia ini, dalam rangka mengkaji asma-asmanya yang mulia, di mana tentunya telah kita niatkan amalan kita ini sejak berangkat dari rumah sebagai bentuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bentuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan demikian Allah Subhanahu wa Ta'ala menerimanya dan mengangkat derajat kita, amin, di sisinya. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi tercinta termulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga beliau, para sahabat setia beliau dan seluruh pengikutnya. Jamaah yang saya hormati, pada kesempatan yang lalu kita telah selesaikan asma Allah Al-Hafiz dan Al-Hafiz. Kemudian kita beralih kepada asma berikutnya, yaitu Al-Muqit. Al-Muqit yaitu Maha Pemberi Pangan. Maha Pemberi Pangan. Asma ini hanya disebutkan satu kali di dalam Al-Quran. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita, pada surah An-Nisa ayat 85. Dan Allah adalah zat yang memberi pangan segala sesuatu. Al-Muqit ini lebih spesifik daripada Ar-Razzaq atau Ar-Raziq. Kalau rizki itu sudah kita ketahui pada pembahasan asma Ar-Raziq dan Ar-Razzaq, itu mencakup apa? Mencakup banyak hal, ya kan? Mencakup banyak hal. Akan tetapi berkaitan dengan Al-Muqit ini ya, lebih khusus, jauh lebih mengerucut, yaitu di antara ulama bahkan menyebutkan hanya yang menjadi pangan, makanan, nutrisi badan dan ruh kita, badan, jasad dan ruh kita, itulah Al-Muqit. Apa yang kita pakai berupa pakaian untuk menutup aurat kita, apa yang kita tunggangi berupa kendaraan, itu bagian dari rizki,
bukan al-qut. Al-muqit yaitu zat yang membagikan al-qut, yaitu yang masuk ke mulut kita atau mulutnya binatang, atau yang diserap oleh tumbuhan berupa rezeki yang membuat tumbuhan tadi tumbuh berkembang. Itu al-qut. Jadi sekali lagi, al-muqit di sini disebutkan zat yang mengaruniakan segala kebutuhan makhluk, makan dan minum untuk jasad mereka, lalu ilmu pengetahuan untuk hati pikiran mereka. Nutrisi ruh itu juga bagian dari al-qut. Sedangkan al-muqit adalah zat pemberi qut atau pangan, bahan makanan bagi makhluknya, manusianya, jinnya, hewan dan tumbuhannya. Subhanallah. Kalau kita merenung, mentadabbur makna al-muqit ini, sebagaimana disebutkan di sini, yang memberi bahan makanan atau pangan bagi kita saja manusia. Al-qut li ahli Asia, bahan pangan bagi penduduk Asia berbeda dengan bahan pangan untuk orang Eropa, orang Afrika, bahkan di Indonesia sendiri misalnya yang berdekatan Jawa dengan Madura. Di Jawa makanannya kalau dulu beras. Di Madura apa? Jagung. Bagi yang generasi tempo dulu menangin. Ini berdekatan, tapi yang dimakan sama, mengenyangkan menurut mereka dan memenuhi gizi dan yang ada tentunya, yang ada di tempatnya atau di negerinya masing-masing. Itu ketika berbicara manusianya, berupa makanan pokoknya. Lain makanan tambahannya, sampingannya, lauk pauknya. Itu bagian dari qut, bagian dari asma Allah al-muqit. Kemudian juga berkenaan dengan makanan, yang ada pun, yang halal pun bagi sebagian kita tidak thayyib. Seafood misalnya, ada yang suka seafood, suka. Tapi meskipun itu merupakan qut, bagi sebagian alergi, terutama yang alergi kulit hasasiyah atau kemudian merah-merah dan sebagainya, berarti itu bukan bagian dari qutnya. Lain lagi dengan yang misalnya darah tinggi, pantangan-pantangan itu berarti bukan qutnya. Halal tapi tidak thayyib bagi dia. Kemudian ini manusianya, lalu dengan jinnya, yang disebutkan diantaranya adalah tulang-tulang sebagai makanannya atau qutnya, berbeda dengan manusia. Kemudian hewannya, hewan ada yang biologis, karnivora atau herbivora juga ada pemakan daging, ada pemakan tumbuh-tumbuhan atau rerumputan. Subhanallah. Ini juga bagian dari fungsi asma Allah al-muqit. Tapi siapa dari kita yang merenungkan, mentadabburi makna ini? Kemudian tumbuh-tumbuhannya begitu pula. Di antara tumbuhan dengan terbukanya media saat ini, saya sendiri baru tahu beberapa tahun yang lalu bahwasanya di antara tumbuhan itu ada yang makan binatang. Ya kan? Ada yang kemudian dijebak, kemudian dengan ininya ditutup dan menjadi makanannya. Subhanallah. Itu tumbuhan. Dan itu bagian dari
sekali lagi fungsi Allah, asmanya Al-Muqit, yang ngasih ya bahan pangannya. Kemudian di sini disebutkan dia adalah zat yang menakar kebutuhan semua makhluk dengan ilmunya. Yaitu takaran tadi berkenaan juga dengan apa? Masalah pantangan-pantangan itu ya. Kalau semua rasanya kita ingin makan perai batu dan besi mungkin. Akan tetapi apa? Ada takarannya, dan di situ juga fungsinya Al-Muqit. Baik karena pantangan itu tadi ya, karena larangan dokter, ataupun memang karena mungkin kita sedang tidak nafsu, bisa jadi ya kan. Kalau kita sedang berpikir keras ya. Kalau di antara mahasiswa dulu kita di antara pelajar dulu ada jenis pelajar yang kalau ulangan itu tidak enak makan. Saya mungkin termasuk dalam jenis ini. Ya. Kurang mood untuk makan. Tapi sebaliknya ada yang justru makin kepikiran, orang makin jalan pikirnya, makin kreatif bikin makanan-makanan. Ya, mungkin ibu-ibu lebih tahu tentang ini. Subhanallah, ini juga bagian dari asma Allah Al-Muqit. Lalu didistribusikan pada mereka dengan kekuasaannya agar karunia-Nya itu dimanfaatkan dan kelangsungan hidup mereka berjalan. Juga diantara ya, makanan yang dimakan oleh kita misalnya manusia itu diserap oleh tubuh, kemudian menjadi energi, menjadi tenaga, dipakai untuk berpikir, dipakai untuk bekerja, dipakai. Ini juga bagian daripada perincian tentang fungsi asma Allah Al-Muqit. Baik, jamaah yang dirahmati Allah, di antara juga bentuk nutrisi yang merupakan bagian dari fungsi asma Allah Al-Muqit adalah nutrisi ruh kita. Dengan ilmu pengetahuan, dengan iman, juga inilah yang ditegaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dari makna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lastu kahayatikum innama yut'imuni rabbi wa yasqini. Ketika Rasulullah itu berpuasanya lebih panjang, puasa wisol bahkan disambung, dan ini khusus untuk beliau, aku tidak seperti kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Allah memberi makan dan minum untukku. Maksudnya di sini bukan makan minum ya fisik, tetapi adalah ruh beliau alaihi salatu wassalam, sehingga beliau kuat tidak makan. Dan itu ya tampak juga bagi kita-kita yang manusia yang normal, yang awam. Maksudnya bagaimana? Ketika kita bergembira, ya Rasulullah diberi nutrisi sehingga ruhnya beliau, sehingga ya kenyangnya ruh tersebut membuat beliau lupa akan kebutuhan fisiknya. Dan ini juga kita alami ketika kita sedang nashwa, istilahnya dalam puncak kegembiraan misalnya, kita bahkan lupa makan, lupa minum, iya Pak ya? Nyambung tidak nyambung? Iya ya. Sebagai contoh kecil misalnya, biar seger sedikit, pengantin baru, al-ashiq wal ma'syuq, al-ashiq wal ma'syuq kata, ya kan? Bahkan dipanggil oleh orang tuanya atau mertuanya, diingatkan, sudah makan belum? Karena apa? Mereka sedang sedang mendapatkan nutrisi ruh ya, bil halal, dengan cara yang halal, ya kan? Sehingga mereka melupakan atau terlupakan akan kebutuhan fisiknya. Maka dari itu ya, jamaah yang dirahmati Allah,
kedua-duanya tentunya kita butuhkan di saat-saat normal. Baik. Lalu bagaimana kita berdoa kepada Allah dengan asmanya Al-Muqit? Di antara doa Nabi alaihi salatu wassalam dalam Sahih Al-Bukhari, Allahumma rzuq ala Muhammadin qutan. Ya Allah, karuniakanlah rizki keluarga Muhammad qutan. Qut di sini kata para pensyarah hadis bukan atau lebih spesifik dari rizki, karena yang namanya rizki itu qutun wa ziyadah alaih. Yang namanya rizki itu qut bagian kecilnya dan juga ada tambahan-tambahannya. Sedangkan qut adalah ma yasuddu al-hajat al-asasiyah, atau ma yasuddu ramak dalam keterangan yang lain, yaitu kebutuhan-kebutuhan darurat yang wajib dipenuhi, hajat-hajat mendasar, berupa makanan yuqimul badan, berupa makanan yang menegakkan tulang punggung, yang sehingga kita berjalan tidak loyo. Itu qut namanya. Yang diminta bukan yang menggemukkan, bukan yang membuat gemuk, bukan yang membuat sampai kenyang, sampai terpapar karena ada, saya subhanallah mendapatkan satu makta atau satu klip di walimah kecil-kecilan, bukan yang namanya walimah, bukan hanya pernikahan, itu undang makan sampai begitu kenyangnya saking lupanya sehingga tidak kuat berdiri sesudah makan. Astagfirullah. Dan ini mufrid tentunya, dan ini berlebihan. Baik. Makanya yang dimaksud dengan qut dalam doa Nabi alaihissalam adalah yang tidak berlebihan, tetapi yang memenuhi hajat kebutuhannya. Wa malbas yastur, dan pakaian yang cukup untuk menutupi aurat. Karena di antara sahabat ada yang ketika wafat meninggal, buat kafannya tidak cukup. Kalau kepalanya ditutup, kakinya kelihatan. Kalau kakinya ditutup, wajahnya kelihatan. Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Maka Rasulullah SAW meminta yang demikian itu, kebutuhan-kebutuhan mendasar. Bukan kemudian juga wabaitun basit, yaitu rumah asal tidak kepanasan, tidak kehujanan. Itu adalah nikmat yang besar. Wa zaujah salihah, dan juga pendamping yang saleh atau salihah. Yang diminta oleh Rasulullah sebagai laki-laki adalah istri yang salihah. Itu bagian dari qut. Wa markab yuyassirut tirhal, dan juga kendaraan yang mempermudah transportasi perpindahan, berdagang ataupun berusaha, berniaga dan sebagainya, butuh kendaraan misalnya, apalagi di kota besar misalnya, beda dengan kota kecil atau pedesaan yang kemana-mana tinggal jalan kaki. Maka ini juga yang diminta oleh Rasulullah SAW. Bukan di sini kemudian dilanjutkan, amma aisyatul mutrafin al muna'amin malil mu'minina walaha. Adapun hidup orang-orang yang berlebihan dan bergelimang kenikmatan, maka orang mukmin itu sebenarnya untuk apa? Itulah. Sebenarnya untuk apa? Begitu pula yang diminta oleh ayahanda Nabi Ibrahim alaihissalam.
dalam doanya pada surah Ibrahim ayat 37 misalnya, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Sesudah memasrahkan keluarganya, ditinggal di dekat rumah Allah, kemudian meminta agar anak turunannya mendirikan salat, juga menjadikan hati-hati manusia tahwa ilaihim, yaitu apa? Rindu, terkait hatinya dengan Ka'bah. Dan tidak ada seorang mukmin kecuali ingin ke sana. Ini bagian dari ijabahnya doa Ibrahim. Dan juga tidak lupa Nabi Ibrahim menyatakan, dan kasih mereka rezeki dari buah-buahan, minas samarat, agar mereka bersyukur. Agar mereka bersyukur. Dan siapa yang berpikir, menyangka, atau bahkan mungkin berkhayal orang-orang dulu, tidak masuk di akal mereka seperti keadaan sekarang ini. Buah-buahan yang adanya di musim kemarau, tapi di musim dingin pun ada di Mekah. Kita yang tanah iklim kita mendukung untuk semua tumbuhan, tidak ada di sini, di Mekah ada. Ini bagian dari doa Nabi Ibrahim yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, di antara makna-makna iman yang bisa kita ambil dari asma Allah Al-Muqit, makna-makna ruhani atau makna-makna iman dari asma Allah Al-Muqit, bahwasanya yang pertama, alla na'kula illal halal at-tayyib, bahwasanya kita tidak makan kecuali yang halal lagi baik, karena Allah lah yang memberi kita makanan, nutrisi yang baik, minuman yang baik, dan tidak menghalalkan kepada kita kecuali yang baik-baik, dan tidak menerima dari kita kecuali yang baik-baik. Maka fa'atib mat'amak wa kulil halal, perbaiki makanan kita, sumber makanan kita, dan juga makanlah dari yang halal. Fal halalut tayyib min a'zamil qurbati 'indallah. Allah. Dan makan dari yang halal, yang tayyib, itu merupakan bentuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Tapi siapa dari kita yang memahami ini atau terbersit di pikirannya bahwasanya ketika kita makan jelas dari mana sumbernya, ini bagian dari taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Alangkah indahnya ketika makna ini hadir pada diri kita ketika kita hendak makan ataupun minum. Subhanallah. Kemudian hadis yang ma'ruf tentunya, innal halala bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna illallah. Al-hadis, di mana perkara yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, namun ada daerah abu-abu, ada daerah yang samar-samar di antara keduanya. Barang siapa yang mendekati yang samar-samar, dia lebih dekat untuk terjerumus kepada yang haram. Nah, baik. Para ulama menjelaskan bahwasanya berdasarkan hadis ini ada isyarat bahwasanya makanan yang baik itu di antara pendorong untuk kuatnya hati seorang hamba dan juga teguhnya imannya. Jadi yang iman, ketika kita iman labil,
kemudian kita muhasabah, jangan-jangan ada barang tidak benar masuk ke mulut saya. Itu loh maksudnya. Di sini maksudnya. Kemudian dan juga wa anna min a'zami muhlikatil qalb wa mufsidat ahwalil insan aklul haram. Dan juga di antara perkara besar yang membinasakan ya hati dan merusak keadaan manusia adalah makan dari yang haram. Makanya kalau kita misalnya sebagian dari kita ngobrol atau mengingat kok tidak kayak dulu ya, kok tidak kayak dulu ya. Biasanya kalau sudah usia-usia matang ini yang berbicara seperti itu ya. 30 ke atas, 40 ke atas itu mulai mengevaluasi diri lebih. Bukan yang muda-muda berarti tidak pernah evaluasi, tapi mereka lebih kok tidak kayak dulu ya. Karena apa? Ya, dulu juga potensi atau peluang-peluang untuk yang haram tidak terbuka seperti sekarang, meskipun yang halal pun demikian pula. Itu maksudnya di sini, merusak keadaan manusia. Mengapa kepercayaan orang tidak seperti kepercayaan orang dulu? Mengapa? Maksudnya dalam interaksi berdagang dan sebagainya. Baik. Maka dari itu wajib bagi setiap kita at-taharri, waspada, berhati-hati. Sufyan Ats-Tsauri, beliau tentunya di antara papan atas dari para ulama ahlul hadis ya. Beliau sangat berhati-hati dalam masalah rezeki yang halal, sampai-sampai anaknya mengalami kesulitan, hatta ana auladahul faqru ya. Hatta ana auladuhu al-faqra ya. Sama, sampai-sampai anaknya itu kesulitan, merasa seret soal rezekinya. Faja'ahu rajulun bisurrati malin wa rajahu ay yaqbalaha minhu. Lalu datanglah seseorang dengan membawa kalau orang dulu biasanya ya, kain yang bisa ada tutupnya itu untuk naruh uang biasanya, karena uang dulu dinar dan dirham, emas perak ya, dimasukkan kemudian di iya seperti kantong, cuma ada talinya agar ya. Datang dengan membawa itu, dikasihkan kepada Sufyan Ats-Tsauri. Semoga dia menerimanya, kata orang ini. Lalu benar Sufyan menerimanya, diterima. Sebentar ya, wa ba'da qalil raddaha ilaihi khasyata syubha. Kemudian berpikir sejenak dan mengembalikan lagi Sufyan Ats-Tsauri apa yang diberikan orang tadi, karena takut berasal dari barang yang syubhat. Lalu anaknya berkata, ya abati, alaysa laka auladun bihaja li hadzal mal? Bukankah engkau punya anak-anak yang butuh pada harta ini? Maka Sufyan menjawab, aturidu an ta'kul wa tatana'am wa yus'al abuka yaumal qiyamah? Apakah engkau rela makan enak-enak ya, lalu ya, tenggelam tatana'am dengan kenikmatan-kenikmatan itu, kemudian yang ditanya besok, yang dihisab aku, ayahmu. Allah. Begitulah ya profil salafus saleh, bagaimana waraknya mereka dalam masalah makanan yang halal. Kemudian yang kedua, yaitu menghadirkan al-muna'im fi ni'matihi, syahidil muna'im fi ni'matihi. Ketika menghadapi nikmat Allah, ada hidangan ya, di rumah kita sendiri atau diundang atau di walimah, maka hendaklah kita mengingat
sang pemberi, yaitu Allah Azza wa Jalla. Di mana salah seorang salaf disebutkan di sini ketika dia memegang tufaha, satu apel. Dilihatin apel itu. Malang kota apel ya. Dilihatin, kemudian yang berkata subhanallah, memuji Allah dengan ya, keajaiban ciptaannya berupa apel. Yang lain mengatakan tentang ar-rumman. Apa rumman? Delima. Bagaimana ketika dibuka ya, serat-seratnya, pembagian-pembagiannya, mereka teringat firman Allah Subhanahu wa taala, "Falyanzuril insanu ila ta'amih anna sababna al-ma'a sabba thumma shaqaqna al-arda syaqqa." Al-ayah pada surah Al-Abas. Hendaklah manusia itu melihat, memikirkan, merenungkan kepada apa-apa yang dia makan. Bagaimana Allah menurunkan hujannya sehingga membelah bumi, kemudian tumbuh darinya apa yang ditanam oleh manusia dan seterusnya. Ya. Ini tentunya ajakan dari Allah Subhanahu wa taala, terlebih kepada manusia yang al-kafur al-jahud, yang suka kufur, mengingkari nikmatnya dan membangkang ya, dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Meskipun orang-orang beriman juga diperintahkan untuk merenungkan dan mentadabburi nikmat-nikmat yang ada di tangannya. Kemudian yang ketiga, bahwasanya kita tidak meminta hajat-hajat kita kecuali dari Allah Subhanahu. Kita tidak meminta hajat-hajat kita kecuali dari Allah Subhanahu wa taala, yang perbendaharaan rezekinya tidak pernah berkurang apalagi habis ya. Allahul ladzi khalaqakum thumma razaqakum thumma yumitukum thumma yuhyikum hal min syurakaikum man yaf'alu min dzalikum min syai' subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Pada surah Ar-Rum ayat 40 Allah menyatakan dialah, yaitu Allah adalah zat yang menciptakan kalian, kemudian memberi rezeki kepada kalian, kemudian menghidupkan kalian, kemudian ya, mematikan kalian, lalu menghidupkan kalian. Apakah ada sekutu-sekutu baginya yang melakukan hal tersebut? Maha suci Allah dan maha tinggi atas apa yang mereka persekutukan. Di sini pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala ya, menegaskan bahwasanya dialah ya, yang menciptakan, kemudian membagikan, mendistribusikan makanan atau rezekinya dan seterusnya. Di sini walam yakul yarzuqukum lita'lam anna rizqa maqsum thumma razaqakum. Di sini Allah Subhanahu wa taala memakai fi'il mudhari, fi'il madhi, bukan walam yakul yarzuqukum. Tidak mengatakan dengan memakai fi'il mudhari atau fi'il kata kerja saat ini. Lita'lam anna rizqa maqsum, agar kalian tahu bahwasanya rezeki itu sudah dibagi. Maksum, sudah dibagi. Razaqakum, telah memberikan rezeki kepada mereka, kepada kalian. Telah itu berarti apa? Lampau, selesai sudah. Selesai. Ya.
wa anna qismatak minhu qad kutibat wa huddidat wa sata'tika sata'tik, dan bahwasanya rizki tadi ya yang sudah dibagikan, sudah dituliskan dan ditentukan, datang itu maksud. Fa huwa alladhi yatlubuk wa ma 'alaika illa al-akhdh bi asbab wusulihi ilaik. Kita hanya diminta untuk berupaya mengambil sebab kauninya, artinya bergerak, berjalan, keluar dari rumah. Nah, itu. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan menyampaikan rezeki itu kepada kita. Panca indera kita berupaya, sedangkan hati kita bergantung ke langit, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, hendaklah seorang hamba juga memikirkan atau memberikan bagian dari qut atau pangan atau bahan nutrisi kalbunya dan ruhnya, hati dan ruhnya. Sebagaimana jasad kita butuh nutrisi, butuh makanan, begitu pula ruh dan hati kita. Sedangkan paling besarnya nutrisi ruh itu adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana ruh kita akan sehat kalau kita selalu lalai berzikir? Nah, ini. Lalu bagaimana sekali lagi ruh kita akan sehat, mental kita akan kuat kalau ya, lisan kita kering dari zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pikiran kita tidak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini sekali lagi bagian dari ya, PR yang harus kita kerjakan, yang harus kita muhasabah diri kita tentang qut ruh kita, berupa zikir, juga ketaatan yang tidak terputus-putus. Sebab ketika ketaatan itu terputus, maka hati kita akan melemah. Jika hati melemah, maka fisik badan kita pun akan lemah. Makanya inna fil jasadi mudghah, ya kan? Sesungguhnya dalam jasad itu ada satu gumpalan, yaitu hati. Dimana kalau hati itu sehat, seluruh badan juga ikut sehat. Ketika sakit, bermasalah, yang lain juga bermasalah. Makanya ketika hatinya sehat, orang yang ya, fisiknya sakit pun bisa kuat, ya kan? Kalau hitung-hitungan secara kedokteran, fisiknya lemah, tidak bisa begini, tidak bisa begitu, ya kan? Tapi ketika hatinya itu lebih sehat dari fisiknya, maka dia tetap bisa melakukan aktivitas kesehariannya, bahkan lebih dari orang yang sehat. Saya baru-baru ini ya, teringat akan komentar atau catatan Syekh Albani rahimahullah dalam Sahih Ibnu Hibban, di mana beliau mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kelebihan kepada saya berupa umur yang lebih.
ketika menjelaskan hadis apa, inna a'maru ummati baina 60 wa 70 wa qallama yajuzu dzalik. Umur umatku antara 60 dan 70. Kemudian setelah itu sedikit dari mereka yang melebihi ketentuan tersebut. Qala, beliau menukil seorang ulama salaf yang menyatakan bahwasanya Ibnu Arafah, aku termasuk yang sedikit. Kemudian Al-Albani mengatakan juga aku demikian pula, termasuk yang sedikit. Sedang beliau berumur 84 tahun waktu itu. Akan tetapi kata beliau, semoga Allah menjadikan aku orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Kemudian beliau menyebutkan juga doa-doa, mengucapkan doa-doa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, diantaranya bahwasanya Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaitana. Ya Allah, berilah manfaat, kesehatan, kebaikan pada pendengaranku, penglihatanku, bahkan juga kekuatanku selama aku hidup. Artinya apa? Sehatkan selalu. Ada ya anak umur 20, 30 ya sakit-sakitan. Syekh Albani ini beliau umur 84 tahun. Kata beliau dalam ta'liqnya di sini, sedang aku, dan ini bukan karena berbangga-bangga atau bertepuk dada, akan tetapi karena perintah Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat Tuhanmu maka sebut-sebut. Ya, nikmat Allah Subhanahu, jangan disembunyikan. Ada jenisnya orang itu ketika dikasih nikmat pura-pura ya, tapi sebutkan nikmat itu, terutama kepada orang yang kita cintai, bukan dalam rangka berbangga-bangga. Maka Syekh Albani menyatakan umur 84 tahun aku masih kerja normal, penglihatanku masih normal, segalanya, bahkan aku menyetir mobil dengan kecepatan tinggi dalam jarak yang jauh, artinya masih keluar kota kemana, nyetir sendiri, umur 84 tahun. Kalau di sini sudah dicabut SIM-nya ya. Ini pengecualian. Padahal kalau dicek lagi, tidurnya juga tidak memenuhi kesehatan. Syekh bin Baz pun juga dalam, kalau kita baca rahimahumullah, 4 jam tidur itu sehari. Kita berapa jam? 10 jam. Yang pelajar lain waktu di kelas lagi masih tidur juga, nambah. Juga di pengajian juga. Ya. Subhanallah. Begitulah ulama. Hatinya ya penuh nutrisi sehingga menggerakkan jasadnya. Hatta kaidah, hatta aturan dokter pun sebagian dilabrak. Tidur harus 8 jam, separuhnya cukup buat saya. Subhanallah. Itulah apa kelebihan ghidha'ur ruh, kelebihan nutrisi hati ruh dibandingkan nutrisi jasad. Begitu pula ada orang kerempeng, maaf, kurus kerempeng lagi, tapi suruh kerja, suruh ini ya, suruh dalam hal-hal kebaikan juga lebih dari orang yang kekar dan sehat. Subhanallah. Dan itulah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang Dia berikan kepada siapa saja dari hambanya yang Dia kehendaki. Wallahu a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.